Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Misano. Sorry agak telat karena satu, laptop gua rusak lagi. Boh kenapa? Kemudian kedua, tiba-tiba gua dengar kabar duka soal Vinyales dan gua pikir gua recording kembali semua podcast gua yang kemarin-kemarin. Sebenarnya udah selesai, tapi karena laptopnya rusak jadinya nggak sempet ngedit. Jadi gua recording kembali. Gua mau ucapkan duka cita yang mendalam untuk meninggalnya Dean Berta Vinyales. Dean Berta Vinyales ini adiknya Ishak Vinyales. Kalau kalian ngintil gua dari zaman dulu pasti kenal Ishak Vinyales ini siapa, adik sepupunya Maverick Vinyales. Dia sempat bertarung di Moto2 kalau nggak salah, terus akhirnya nggak punya tim dan dia kembali ke WSBK. Dean Vinyales ini membalap untuk tim Vinyales di World SSP 300. Nah kemarin itu di sesi latihan, gue nggak nyimak sih karena gue nggak pernah nyimak WSBK secara real. Itu katanya ada crash waktu sesi latihan dan sorry to say dia nggak bisa selamat, sama kasusnya seperti Jason Dupasquier. Dan umurnya juga hampir sama muda, masih belasan, umur 15-16 kalau nggak salah. Kalau Ishak kan umurnya sekitar 27-an, 20 lebih lah, 25 ke atas. Jadi memang ini adalah duka yang amat sangat mendalam untuk keluarga besar Vinyales. Gue nggak yakin apakah Vinyales bakal tetap membalap di Austin nanti atau enggak, karena kalau ke Amerika itu kalau nggak salah mereka harus sudah berangkat di hari Senin atau Selasa karena mereka akan karantina sekitar 2 atau 3 hari sebelum mereka diizinkan untuk keluar hotel karantina dan turun ke track. Jadi duka yang amat sangat mendalam. Tahun ini kayaknya kita banyak kehilangan rider-rider muda yang masih belasan, dari Jason Dupasquier, terus Hugo Milan, kemudian ini terakhir si Dean Vinyales. Gue agak sedih sih. Banyak yang mulai mengkritisi soal aturannya Dorna mengenai kintil-kintilan, terutama untuk kelas yang muda-muda, karena mereka ini masih susah mengontrol emosi dan susah mengontrol diri dan persaingannya sangat ketat. Jadi harus ngintil kalau mau unggul. Anak MotoGP aja itu mesti ngintil kalau mau unggul di sesi kualifikasi. Nah wajar mereka yang masih muda-muda ini ngintil mulu. Dan mau gimana pun modelnya penaltinya mereka nggak peduli. Jadi memang saat ini sedang dalam sorotan, dan Dorna juga saat ini sedang dalam kritik besar karena setelah kemarin Dean meninggal, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan balapan, sama seperti kasusnya Jason Dupasquier kemarin. Itu banyak yang komplain, terutama Peko Bagnaia waktu itu. Dia bilang gue nggak mau membalap sama sekali sih ini sebenarnya, tapi mau nggak mau mereka harus membalap. Nah, seperti itulah ceritanya di kasusnya Dean Vinyales ini. Nah, Dean Vinyales ini memang membalap untuk Vinyales Racing Team yang dipimpin oleh papanya Maverick Vinyales, Angel Vinyales. Dan memang kemarin sempat ribut sama Yamaha, tetapi mereka kembali lagi sama Yamaha setelah sempat bilang mau putus kontrak. Dan kemarin tuh motornya Dean Vinyales itu dipamerkan di pedoknya mereka, R3-nya dia. Cuman ya gimana ya, tetap juga nggak, apa sih kalau gue bilang, nggak enak di hati para rider. Tapi ya show must go on, tahu aja Dorna duit jalan. Nah di saat yang sama gue juga mau mengucapkan selamat untuk Alex Rins yang resmi dipanggil menjadi Papa Lucas. Setelah ada Papa Nina, sekarang Papa Lucas. Jadi ada berita duka, ada berita menyenangkan di akhir pekan ini. Selisihnya cuma 1-2 hari. Agak ironis sih kalau menurut gue. Jadi kita lihat aja nanti Neng Vina bakal membalap nggak di Austin. Menurut gue sih nggak, karena Neng Vina toh nggak punya target di Aprilia. Dan menurut gue ini adalah saat-saat berduka banget untuk Neng Vina, karena Dean ini kalau bisa dibilang adalah murid kesayangannya dia. Jadi dia yang training langsung si Dean ini. Istilahnya kalau bisa dibilang adalah penerusnya klan Vinyales di tanah balapan. Setelah kemarin dicoba sama Ishak tapi Ishaknya gagal. Nah Dean ini adalah harapannya Vinyales untuk meneruskan klannya Vinyales. Kalau Bebe Vale punya Luca Marini, nah si Maverick Vinyales punya Dean Vinyales, karena si Ishak kemarin gagal. Kalau bisa gue jujur ya, itu gagal kemarin. Jadinya harapannya dia memang Dean Vinyales ini. Alasannya Angel Vinyales untuk tetap menjalankan tim ini kemarin itu adalah karena Dean juga. Dia nggak mau mematikan potensinya Dean dengan nganggur sepanjang musim. Jadinya dia kembali lagi ke Yamaha, pakai lagi R3 untuk Dean Vinyales bisa tetap membalap dan tetap mengembangkan potensi dia. Pokoknya gue berduka lah untuk dunia balap. Banyak sekali tahun ini berita dukanya. Mana anak-anak yang masih kinyis-kinyis gitu, maksud gue masih panjang gitu loh harapannya mereka. Tapi ya udahlah, that's life gitu.
kita kalau membalap ada resikonya, cuman kalau menurut gua mereka itu masih muda bukan karena mereka sudah memilih untuk membalap, enggak, tapi lebih menurut gua ya, lebih kepada dorongan keluarga dan lingkungan mereka untuk membalap. Jadi bukan pilihan mereka untuk membalap. Beda cerita kalau misalnya mereka udah umurnya sudah 17, 18, udah 20, udah masuk di ranah MotoGP atau Moto3, itu mereka udah mulai sadar bahwa ini pilihan gua untuk membalap. Gue pengen tetap membalap. Tapi kalau yang masih kinyis-kinyis gitu, menurut gue sih masih dikontrol sama keluarganya, dan somehow gue agak-agak ngeblame keluarganya juga sih. Itu bukan pilihan mereka juga untuk membalap. Tapi memang kalau mau berkompetisi seperti idola-idola pembalap mereka seperti Bebe Vale, seperti Marc Marquez, mereka memang harus start dari usia yang amat sangat muda. Dan itu ya resikonya juga sama. Karena memang spesifikasi motor untuk balapan akhir-akhir ini tuh memang makin mumpuni. Plus ada kritikan soal ban tunggal. Kenapa? Kalau motor gak terlalu bagus setupnya, sementara ban juga gak jelas ngegrip atau enggak, ya mau gak mau mereka harus ngintil. Itu adalah strategi satu-satunya yang bahkan di MotoGP pun berlaku. Kenapa? Karena gak semua rider dapat ban yang mumpuni, dan gak semua rider punya setup motor yang mumpuni. Ngerti? Jadi ya kita lihatlah nanti gimana. Pokoknya Dorna sedang dalam sasaran kritik dari kemarin karena mereka memutuskan untuk tetap membalap di hari Minggu nanti. Padahal kemarin sempat dipikirkan untuk dihentikan semua, tapi mboh lah ya, namanya duit udah jalan, udah terlanjur bayar penalti broadcast, daripada gagal kan, ya udah balapan aja tetap digelar. So, kita bahas soal Misano. Pertama kita bahas adalah soal ban. Ban di Misano ini yang turun adalah karkas biasa. Bahkan ban depannya itu adalah ban tahun lalu punya. Jadi kalian bisa lihat banyak rider yang pakai hard dan medium di depan karena soft depan itu emang terlalu soft. Itu tahun lalu punya pengalaman mereka. Jadi tahun ini mereka cuma pakai medium sama hard di depan. Dan seperti postingan gue yang kemarin-kemarin, kalau membalapnya di KTP sirkuit yang tipikal seperti Italia, Inggris, itu biasanya si Ori pindah pedok. Dan memang kalian bisa lihat di balapan kemarin siapa? Enea Bastianini yang pegang. Itu kelihatan banget dia pakai Ori. Kenapa? Karena dia pakai Desmo 19. Itu 2 tahun belakang. Lu bayangin Desmo 19 tiba-tiba moncer sampai di podium, itu jauh banget dia naiknya. Jadi kelihatan lah siapa yang pakai Ori kemarin. Terus si Pecco dapatnya apa? Dia dapatnya KW1. Si Quartararo dapatnya KW2. KW2 itu kalau Quartararo kelihatan dia akan melempem di awal-awal, nanti terakhir baru dia bisa naik. Itu dia dapatnya KW2. Sementara Marc Marquez waktu itu saya sebenarnya dia dapat KW2. Kemarin itu dia beruntung nyalip Mir lagi battle sama Miller di beberapa tikungan terakhir. Karena bikin kesalahan mereka agak keluar tikungan, si Marc Marquez nyalip dari sisi dalam. Karena kalau enggak sebenarnya dia enggak finish keempat, mungkin finish kelima atau keenam. Jadi ya untuk beberapa rider yang bukan tracknya Misano seperti Quartararo dan Marc Marquez, itu sebuah kalau bisa dibilang keberuntungan dan anugerah lah. Karena Snake Taro sendiri udah bilang, saya lumayan puas di posisi kedua karena saya kegencet-gencet sama Ducati. Ngelawan Ducati di Misano itu susah. Jadi dia bilang saya puas lah dengan ini. Sementara Jordan Rakor juga bilang dia puas bahwa dia finish di urutan keempat di Misano itu jauh lebih baik daripada dia finish kedua di Aragon. Kenapa? Karena Misano ini bukan track dia. Pertama. Yang kedua, seperti Bebe Vale bilang, Misano ini lumayan menekan secara psikologis dan fisik. Kenapa? Karena tracknya itu kecil. Jadi lu gampang banget buat keluar track kalau lu nggak ngerem baik-baik. Jadi resikonya ada dua. Lu harus kuat ngerem atau lu keluar dan lap lu gagal. Nah ini yang bikin Jordan Rakor bilang finish keempat di Misano ini jauh lebih baik daripada finish kedua di Aragon. Karena memang dia lumayan struggle sama bahunya, terutama karena jedanya nggak sampai seminggu kemarin dari Aragon. Jadi nggak ada istirahat untuk bahunya, dia masih sakit. Dan itu karena tikungannya ke kanan-kanan mulu, jadinya dia memang agak struggle untuk bisa mengatasi rasa sakitnya bahunya dia. Jadi ya menurut gue ya wajar. Dia kemarin juga dapatnya KW2, jadi lumayan susah buat battle. Makanya dia bilang, oh lumayan lah gue finishnya keempat. Kenapa? Karena memang sepanjang balapan juga gue susah. Nah terus apa kabar Bebe Vale? Bebe Vale itu sebenarnya dia dapat bannya nggak apes juga, tapi nggak juga KW. Tetapi as you know, kenapa kalau dia di KTP-nya sekarang dia agak susah untuk bicara?
karena dia punya betina di samping dia. Nah itu kalau ada betinanya itu susah konsen dia secara mental, secara psikologis dia itu agak gimana sih kalau bisa gila bilang. Dari dulu kalau kalian ngintil gua, kalian pasti tahu kalau ada betinanya di situ itu dia lumayan distracted, dan itu yang terjadi di Misano kemarin sama seperti di Mugello. Dia distracted banget. Kenapa? Karena ada betinanya di situ. Bukan karena dia tertekan, enggak, gua nggak tahu, tapi secara psikologis dia itu distracted banget. Jadi seperti apapun dia usaha itu tetap akan fail. Nah ini yang terjadi di balapan dia. Dia di Jumat 1 itu berapa kali dia jatuh. Memang dia sedang usaha, tetapi pada akhirnya itu nggak berpengaruh kepada balapan dia. Itu gue udah tebak kalau ada betinanya di sekitar dia itu rada-rada susah buat konsen dia. Bukan karena dia tertekan, tapi lebih kepada dia distracted secara psikologi. Oke? Kemudian yang gue harus taruh hormat adalah Frankie Morbidelli. Setelah dia sempat diragukan untuk muncul di Misano kemarin, itu ceritanya gini, kalau kalian baca postingan gue bahwa di tes Misano private, waktu Neng Vina tes pertama kali Aprilia di Misano, itu kan dia juga turun si Morbidelli. Nah, rencananya dia turun pakai R1, tetapi baru 1 atau 2 lap itu dia udah masuk pedok lagi. Karena memang lututnya itu udah sembuh 100%, tapi nggak bisa kegesek. Karena kan ceritanya gini, kalau lo bawa motor terus lo nikung, itu mau nggak mau knipet lo kan itu nyentuh aspal. Nah itu kan nanti kegesek. Nah itu yang bikin dia tertekan bekas operasinya, ototnya itu yang bikin sakit teman-teman. Lu bayangin itu kan kalau lu naik motor otomatis kan lutut lu nekuk. Nah lutut lu nekuk, kalau lu nikung otomatis lutut lu jatuh. Nah kalau jatuh, kalau itu kesenggol sama aspal itu kan keseret. Jadi itu yang bikin dia sakit banget. Nah memang waktu di seri Aragon ada keraguan bahwa dia akan turun di Misano, tetapi pada akhirnya dia turun ke Misano juga karena dia juga sekalian pengumuman bahwa dia dikontrak sama Yamaha pabrikan itu sampai tahun 2023 dan mulai start di Misano. Jadi dia mulai lebih awal untuk menggantikan Neng Vina. Sama juga Dovizioso itu pabrikan Yamaha pengumuman bahwa dia bakal kontrak tahun 2022 di tim satelit. Tapi nggak dikasih tahu namanya tim satelitnya nanti apa. Tapi hingga akhir musim ini dia akan membalap untuk Petronas. Nanti tahun depan apakah ganti nama atau enggak, intinya adalah dia bakal di tim satelit tahun depan untuk tahun 2022. Kalau gaji kalian udah dengar podcast gue sebelumnya, 2 juta euro per tahun, tapi kemungkinan akan naik lagi kalau prestasi dia tahun depan itu bagus. Jadi tahun depan itu dia bakal naik M1 pabrikan. Nah yang menjadi masalah adalah speknya. Kalau update-nya lumayan bagus, itu tergantung nanti tim satelitnya. Nah ini yang gue nggak tahu, apakah Yamaha akan menanggung biaya update partnya atau diserahkan kepada tim satelit. Karena seperti kalian tahu, With sedang menunda pembicaraan dengan Dato R untuk tim satelit Yamaha karena dia lagi nunggu BB Vale untuk pengumuman dengan Aramco. Kalau Aramco gagal, ya udah mereka masuk ke tim VR46. Nah, gosip berhembus sepoi memang di akhir pekan kemarin ada duit masuk ke VR46, tapi ternyata bukan 18 JT euro. Nggak sampai segitu. Dan dari sponsor mana? Kalau gue dengar itu tetap dari Tanal, tapi nggak full. Nah, masalahnya adalah BB Vale lemahnya di sini, memang kontrak sudah terlanjur ditandatangan, tetapi tidak ada klausul bahwa duitnya ini dibayar setengah-setengah. Itu yang agak susahnya. Karena memang kontrak ini baru berlaku tahun 2022, jadi istilahnya VR46 nggak bisa maksa untuk Tanal untuk nyetor, karena memang musim ini belum berakhir. Intinya sih seperti itu. Uang motor untuk Ducati dan lisensi Dorna itu sudah ditalangin pakai uangnya BB Vale plus sponsor kecilnya mereka. Seperti With You, kemarin itu kan sudah nyetor juga. Monster sudah nyetor, Sky udah nyetor. Jadi itu yang dipakai untuk bayar semua biaya yang diperlukan oleh BB Vale untuk membentuk tim baru. Tetapi sponsor utamanya ini belum store semua. Kemarin kalau nggak salah baru 2 juta euro. Dari 20 juta euro sebenarnya 2 juta euro udah dibayar di awal DP kalau nggak salah untuk waktu tanda tangan kontrak. Tetapi 18 juta euro ini kan yang masih nanggung. Nah kemarin itu belum masuk semua. Mau dikembalikan sama VR46 tapi pangerannya bilang tunggu aja nanti jika sisanya akan turun. Nah ini yang menjadi si malakama juga buat VR46. Kalau gue dengar gosip berhembus sepoi-sepoi adalah bahwa BB Vale udah bilang gini sama With You. Kalian memang sekarang ini posisinya adalah sponsor kecil, tetapi kalau kalian
memang mau jadi sponsor besar menggantikan Tunnel, ya mau nggak mau kalian harus nunggu Tunnel fail dulu, karena kami sudah terlanjur tanda tangan kontrak sama Tunnel. Tapi kalau kalian nggak mau nunggu, ya silahkan, nggak memaksa juga. Nah masalahnya adalah Tunnel ini mundur-mundurin duit juga, nyetor tapi nggak full. Jadi dibilang mau gagal enggak juga, dibilang nggak gagal enggak juga, gimana sih? Agak-agak jelimet. Jadi Bebe Vale bilang, jadi kalau kalian nggak mau nunggu, With You nggak mau nunggu, mau langsung kerja sama Dato Air silahkan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Karena kalau With You nanti tiba-tiba pengumuman sama Dato Air dan Tunnel fail, otomatis Sky yang masuk. Sky ngantri loh teman-teman. Jadi ya strategi bisnisnya With You bilang ya udah tunggu aja kalau gitu sampai benar-benar dipastikan bahwa Tunnel nggak fail dalam kontraknya, baru mereka mundur dan pengumuman sama Dato Air. Istilahnya sih seperti itu. Intinya adalah Dato Air nggak bisa maksa juga buat With You tanda tangan kontrak atau pengumuman, karena posisinya yang punya duit ya With You. Dato Air nggak punya duit sama sekali. Yamaha kabarnya juga sedang punya rencana cadangan kalau misalnya With You gagal. Intinya adalah untuk Dovizioso, kabarnya mereka akan menanggung semua biaya yang diperlukan untuk Andrea Dovizioso. Saking gentingnya ini tim satelit. Jadi kalau kemarin Bebe Vale mereka cuma nanggung motor, update ditanggung sama Petronas DKK. Nah sekarang kabarnya Yamaha itu sampai oke lah kita tanggung semua part dan biaya-biayanya untuk Dovizioso. Tapi kalau untuk Darin Binder atau Jack Hixon itu urusannya Dato Air. Dato Air sendiri nggak bisa memaksa-maksa With You untuk pengumuman. Kenapa? Karena yang pegang duit sekarang With You. Dan itu kuncian dia untuk bisa punya motor kedua untuk entah itu Darin Binder, entah itu Jack Dixon. Nah masalahnya lagi adalah Dato Air mau ambil Darin Binder atau Jack Dixon. Jadi sebenarnya dia pengennya ambil Darin Binder. Kenapa? Karena menurut dia ini anak lumayan potensi banget. Istilahnya kalau bisa dibilang udah kayak Jack Miller-nya Honda kemarin sih. Jadi menurut dia ini potensi yang lumayan besar setelah kemarin mereka gambling sama Quartararo. Nah ini yang mereka mau gambling lagi untuk taruh di MotoGP. Tetapi as you know, UK publik itu pengen banget Jack Dixon yang naik. Jadi banyak kritik dan tekanan yang muncul untuk Dato Air untuk mengambil Jack Dixon daripada Darin Binder. Jadi menurut mereka Jack Dixon kan udah 2 race nih membalap untuk MotoGP Petronas di Silverstone sama di Aragon kemarin. Jadi menurut mereka lebih berpengalaman Jack Dixon daripada Darin Binder. Kemudian sponsornya juga ya you know lah, Jack Dixon sponsornya panjang kan di belakang karena dia kan KTP Inggris. Jadi yang mau sponsor dia banyak, terutama karena medianya MotoGP juga yang besar-besar. Lu kalau nonton di Fox itu kan punya Inggris. BT Sport juga punyanya Inggris. Jadi memang sokongannya media Inggris ini lumayan bagus buat Jack Dixon. Ini yang sementara ditimbang-timbang oleh Dato Air juga mau ambil Jack Dixon atau Darin Binder. Tapi intinya kalau Dovizioso itu Yamaha udah punya plan cadangan. Kalau memang nanti Dato Air nggak mampu, bakal mereka tanggung semua biaya-biaya yang timbul dari Dovizioso itu, saking mereka lagi niatnya untuk mengembangkan motor 2022 yang sesuai dengan maunya Snectaro. Oke, kita bahas soal tes Misano karena kita ngomongin Dovizioso dan motor 2022. Yang pertama kita bahas ya tentu saja Yamaha. Jadi motor 2022 ini sebenarnya bentuk mesinnya belum ada. Kalau gue bilang sih masih sasisnya yang dites sama Snectaro. Jadi sasis 2022 itu dia sudah coba di Misano hari pertama tes. Dan menurut dia suka. Karena kan yang pegang pengembangan sekarang Snectaro. Karena Morbidelli kan masih sakit tuh. Dia lebih kepada ya udah coba aja. Yang penting feel-nya dapat. Karena Morbi sendiri udah bilang lutut saya ini lagi nggak bisa diapa-apain. Dia tuh sampai jatuh 2 kali loh di tes Misano, dan untungnya lututnya dia itu memang sakit tapi nggak sampai yang dia cedera lagi, nggak. Waktu hari Minggu itu dia sempat pikir dia nggak mau membalap loh temen-temen. Jadi di sesi warm up pagi itu dia ngetes sekitar 11 lap dan itu kayaknya sempat kegesek lutut dia, itu sakit banget. Jadi dia bilang, itu saya sampai pakai painkiller untuk meredakan sakitnya. Dan saya sempat pikir ini gimana caranya 11 lap aja saya sudah setengah mati, gimana caranya membalap 27 lap. Tapi pada akhirnya dia semacam diyakinkan. Bebe Vale bilang, udah gini aja, lu tes aja, kalau memang lu nggak bisa, lu mundur ke pit. Tapi kalau lu bisa untuk tetap di track sampai sentuh garis finish, ya nggak harus performa bagus juga. Yang penting lu bisa nyalip gua lah.
Jadi memang waktu balapan kemarin Morbidelli udah bilang, ya udah saya berusaha untuk tetap di atas motor dan berusaha mendekati Rossi, itu aja sih. Yang penting finish. Karena memang Bebe Vale udah bilang yang penting lu finish aja, tapi kalau memang lu udah nggak mampu lu balik ke pit. Jadi dia nggak paksa juga. Nah pada akhirnya tuh selesai juga balapan itu, dan menurut Morbidelli itu sebuah kelegaan banget. Akhirnya gue bisa finish dengan kondisi lutut sakit banget gitu. Jadi di tes Misano ini kondisinya Morbidelli udah bilang, saya dalam posisi lagi belajar nih motor 2021, jadi nggak bisa membandingkan dengan motor 2022. Jadi ya saya uji aja kayak gini nih rasanya. Tapi apakah ini lebih enak dari motor 2021 saya nggak tahu, karena motor 2021 aja saya baru di Misano juga baru ngerasain, jadi yang nggak bisa punya pembanding yang lumayan mumpuni. Jadi yang pegang review untuk tes Misano adalah Snectaro. Nah, Snectaro sendiri sebenarnya puas dengan sasis 2022. Tetapi dia menuntut Yamaha untuk bikin mesin 2022 yang powerful seperti Ducati. Mesin 2022 ini secara lengkap baru akan diuji oleh Papa Willow di tes Aragon. Jadi permohonan dia ke Yamaha adalah, saya menunggu feedback dari Dovizioso untuk membuat sebuah Yamaha yang punya sasis M1 yang sekarang, karena kan dia suka tuh sasis 2022 dengan mesin Ducati yang powerful. Karena memang kelemahannya Yamaha ya powernya nggak ada, tapi sasisnya bagus buat nikung. Jadi dia bilang, saya suka sasis 2022 ini, tapi kalau bicara soal mesin ya masih B aja, kalau boleh ditingkatkan lah powernya. Nah, Bebe Vale sendiri sama Dovizioso nggak menguji apa-apa. Istilahnya kalau bisa gue bilang cuma nguji setup. Jadi hari pertama Bebe Vale itu cuma nguji setup untuk persiapan ke Austin. Kemudian di hari kedua dia nguji ban. Jadi Michelin turun karkas baru untuk tahun depan. Jadi diuji nih karkas barunya untuk tahun depan. Yang menguji cuma beberapa rider sih, lebih kepada karena mereka nggak ada bahan buat diuji. Jadi rider lain tuh kan sibuk buat menguji motor baru mereka. Nah, yang nggak punya kerjaan, yang nggak dapat motor baru atau nggak dapat part baru, itu nguji ban. Nah, yang Bebe Vale dapatnya nguji ban sama rins. Nah, karkas ban baru ini rencananya akan dipakai untuk tahun depan. Tetapi kabarnya nggak ada rider yang suka. Istilahnya apa sih kalau mereka bilang? Feel-nya nggak ada yang cocok sih menurut mereka. Jadi kalau katanya Taramaso, kemungkinan karkas ini nggak bakal dipakai untuk tahun depan. Nanti di tes Valencia atau di tes Jerez itu akan muncul karkas baru yang lebih update dari karkas yang kemarin mereka uji untuk persiapan tahun depan, ban belakang. Jadi tahun depan ban belakang baru lagi. Kalau tahun ini ban depan baru, kecuali Misano kemarin pakai ban depan tahun lalu, bukan ban depan tahun ini. Nah, tahun depan bakal ban belakang baru. Pusing lagi kan ya? Iya, pusing tiap tahun mah kalau mereka. Ingat, ini bakal menderita sampai tahun 2026 loh ya. Itu rider bakal pusing 7 keliling, tapi ya seperti itulah intinya. Nah, lalu kita akan bahas lagi soal Suzuki. Suzuki kemarin turun motor baru mereka. Jadi mesinnya dipisah sama sasisnya. Mesin dicoba oleh Mir di hari pertama sore, karena kan paginya tuh hujan terus. Kemudian sasis dicoba di hari kedua. Intinya sih kalau si Mir nggak suka, karena menurut dia nggak ada revolusi yang muncul dari sasis maupun mesin, terutama mesin. Dia bilang nggak ada power, lebih kepada pengembangan, tapi bukan revolusi yang wah banget, enggak. Pengembangan doang dari versi yang tahun ini. Itu yang kritiknya Mir. Tetapi feedback yang lebih baik itu muncul dari Rins. Rins bilang menurut dia lebih powerful sih mesin 2022, beda sama Mir. Mir bilang cuma dikit aja kok, masih tetap kurang powerful, tapi menurutnya Rins itu lebih powerful. Rins kemarin juga nyoba ban sih, ban Michelin, cuman dia juga nggak oke sama dengan Bebe Vale, nggak ada feel-nya. Itulah kenapa Michelin drop ban ini, kayaknya nggak bakal dipakai. Mereka akan uji lagi karkas yang baru di Valencia atau di Jerez. Kemudian Aprilia kemarin itu lebih banyak menguji aerodinamis. Kenapa? Karena mereka kan masih konsesi nih. Jadi mereka udah mengujinya waktu di tes private Misano kemarin, waktu Aprilia turun sama Neng Vina. Itu enaknya yang punya konsesi. Jadi punya hak untuk nggak nongolin motor baru mereka karena mereka udah uji di tes private. Jadi kemarin tuh mereka lebih banyak menguji aero aja. Kemudian KTM turun motor 2022 tapi dibawa sama Dani Pedrosa. Sempat dibawa sama Oliveira itu di hari pertama tapi nggak lama karena kan cuma sesi sore.
Kemudian besok paginya di hari kedua itu Dani Pedrosa yang pegang, tapi katanya ada masalah mekanik jadinya akhirnya menangkring doang di pedok, nggak dipakai. Jadi KTM cuman ngetes sasis, kalau nggak salah cuman sasis sama X-House kalau nggak salah ya. Pokoknya part update untuk 2022. Nah, Honda kemarin itu turun motor 2022 versi update. Jadi kalau kayak M1, spek B-nya itu sudah turun di tes resmi sebelumnya di Jerez apa di Catalan kalau nggak salah. Nah, yang ini adalah versi update-nya. Jadi ada update beberapa komponen. Jadi ini versi spek A-nya. Kalau istilahnya M1 tuh spek A. Kalau yang di Jerez atau di Catalan kemarin itu spek B. Nah, selain menguji motor 2022, mereka juga menguji beberapa sasis. Jadi kan lu tahu, selama ini Marc Marquez itu nguji banyak sasis. Itu memang untuk 2022. Jadi mereka lebih banyak menguji sasis dan menguji motor 2022. Hari pertama Marc Marquez yang pakai, hari kedua Pol Espargaro yang pakai motornya. Sasis itu diuji oleh Alex Marquez, Takaki Nakagami, Pol Espargaro. Nah, yang menguji motor 2022 itu Marc Marquez, Takaki Nakagami, sama Pol Espargaro. Itu mereka yang menguji motor. Tapi kalau sasis itu dibagi. Mungkin karena banyak sasis, jadi mereka disebar, kemudian dicari feedbacknya mana yang bagus. Kalau secara mesin, Marc Marquez suka update yang baru ini, karena menurut dia ini di atas kertas revolusioner lah ya, lumayan bagus feel-nya. Yang jadi masalah ada sasisnya. Kenapa? Karena sasis yang menurut dia bagus ternyata belum tentu bagus buat Pol Espargaro dan Takaki Nakagami dan Alex Marquez. Jadi dia bilang secara di atas kertas mesinnya bagus, tetapi paketnya ini nanti belum tahu gimana. Karena memang sasis ini menentukan tingkat keausan ban, karena kan selama tahun ini mereka bermasalah dengan grip ban belakang katanya. Jadi sasis ini yang menurut dia juga sangat menentukan paket motor tahun depannya. Jadi kalau mesin dia udah suka, Pol Espargaro juga ya suka-suka enggak gitu. Tapi kalau soal sasis, nah itu yang dia bilang, ada sasis yang saya suka tapi belum tentu disukai oleh rider lain. Nah sementara HRC itu tujuannya adalah mau membangun motor yang ramah rider. Intinya nggak cuma bagus buat Marc Marquez, tapi juga bagus buat Pol Espargaro, buat Nakagami, dan buat Alex Marquez. Nah ini yang menjadi keraguan untuk Marc Marquez. Dia bilang, ya secara di atas kertas ini barang bagus, tapi nanti kita lihat prakteknya karena sasisnya belum kelar yang mana yang mau diambil. Seperti itu. Kemudian kita udah bahas KTM, Aprilia, Honda, Yamaha, Suzuki udah. Nah sekarang kita bahas soal Ducati. Ducati ini adalah pabrikan yang sejauh ini setelah beberapa tes itu paling nggak kasih clue motor dia bakal bagaimana tahun depan. Kenapa? Karena faktanya para Ducati, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Zarco, dan Jorge Martin itu ngetes fairing ada beberapa, kemudian ngetes sasis ada beberapa. Tapi ketika Pecco ditanya, tahu nggak dia jawabannya apa? Nggak tahu itu bakal untuk tahun depan atau untuk musim ini. Jadi ya gimana ya, mereka itu nggak jelas apakah itu sasis sama fairing bakal dipakai untuk musim ini atau bakal dipakai untuk tahun depan. Dan mesin juga belum nongol sama sekali. Sempat ditanya ke Pecco, kira-kira menurut lu telat nggak sih? Soalnya kan pabrikan lain udah ngetes tuh paling nggak sasisnya dulu atau mesinnya dulu. Lah lu Ducati kok belum ada nongol sama sekali. Terus dia bilang apa? Nggak masalah kok, kita percaya sama Ducati. Nggak terlalu telat untuk menguji motor tahun depan itu di Valencia atau even di Jerez. Jadi kan nanti setelah Valencia akan ada tes winter test Jerez. Karena kita nggak tahu winter test Sepang bakal jadi atau enggak. Apakah winter test Mandalika bakal jadi atau enggak. Pokoknya pastinya bakal di Jerez. Jadi dia bilang, ya menurut saya sih belum terlambat kalau misalnya mau menguji motor baru, entah itu di Valencia atau di Jerez. Jadi ya mereka santai aja. Intinya Ducati adalah pabrikan yang paling menyembunyikan kartu mereka dari para pabrikan lain. Bahkan di saat mereka nggak punya konsesi. Kalau Aprilia menyembunyikan motor mereka karena mereka punya konsesi. Kalau Ducati karena nggak punya konsesi disembunyiin. Jadi ridernya ya mau gimana lagi. Intinya pasrah aja lah. Mereka pun nggak dikasih clue itu bakal untuk tahun depan apa enggak. Ya menurut gue itu strategi yang bagus sih. Jadi ridernya nggak perlu bocor-bocor juga keluar. Nah si Zarco itu di hari kedua nggak ikut karena dia terbang ke Perancis untuk operasi kompartemen lengannya. Kemudian Petrucci sama Iker Lecuona juga mundur di hari kedua karena para calon rookie si Raul Fernandez sama Remy Gardner nunggangi calon motor mereka untuk tahun depan. Si Raul sempat jatuh, kasihan juga, tapi akhirnya dia ngerti, oh kayak gini cepatnya motor MotoGP.
Nah, kemarin juga ada yang nanya soal kerjasama Yamaha dengan VR46. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi pembicaraannya itu Moto3 VR46 akan adakan lagi, tetapi join sama Avintia. Jadinya adalah Avintia VR46. Nah, krunya itu bakal tetap pakai punyanya Avintia. Jadi mereka nggak akan rombak lagi. Nah, kru yang VR46 Moto3 kemarin itu bakal pindah ke Yamaha Mastercam VR46. Jadi kerjasamanya Yamaha dengan VR46 di Moto2 itu lebih kepada untuk Yamaha Mastercam. Jadi lulusan-lulusan Mastercam-nya VR46 yang sudah 7 atau 8 periode ini itu bakal dipromosiin di Yamaha Mastercam VR46 team. Jadi kru-krunya Bebe Vale yang nganggur tahun ini itu bakal masuk di VR46 Yamaha. Gimana lah nanti godokannya. Pokoknya intinya adalah mereka lagi digodok gimana caranya ini timnya masuk kemana, supply-nya bagaimana, penentuan ridernya gimana. Jadi nanti VR46 itu akan ada 2 tim di Moto2. VR46 itu sendiri entah nanti bakal sama Sky atau bakal sama Aramco dengan Yamaha Mastercam VR46. Kemudian di Moto3 bakal balik lagi tapi dengan Avintia VR46. Dan di MotoGP itu entah nanti bakal With You VR46 atau Sky VR46 atau bakal Aramco VR46. Jadi seperti itu jawaban gue. Oke? Jadi udah itu aja. See you next time guys. Have fun. Bye bye.